Crazy in Love, chapter 25. Malaikat penjaga lepas tangan. Di rumah, Raihan yang lagi rebahan sambil bermain ponsel. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba dikagetkan dengan chat masuk dari teman sekelas. Chat apa itu? Sebuah foto yang diposting Santi telah menyebar luas. Entah apa maksud serta tujuan teman sekelas itu mengirimkan hasil jepretan pada Raihan. Yang jelas, kemarahan Raihan langsung mendidih. "Zahra," gumamnya melotot marah. Chat itu tak dibalas. Sebaliknya, Raihan melompat turun. Berjalan cepat, dipenuhi emosi, ia dobrak pintu kamar Zahra. Mengira Zahra tengah bersemedi di dalam kamar. "Zahra," panggilnya, kala mendapati kamar kosong. Tak mendapati sang adik, Raihan menggedor pintu kamar mandi, berpikir Zahra di dalam sana, namun tak ada suara dari dalam. Sadar jikalau kamar sepi, Raihan bertolak ke lantai 1 rumah. Ia temui Bi Ina. "Duh, Bibi gak ngerti keadaan yang Zahra pamit kok mas," ucapnya kaget. "Oh," sahut Raihan dan berlalu. Teramat buru-buru, meninggalkan rasa penasaran saja. Teringat lagi akan postingan itu. Tiba-tiba pikiran Raihan tertuju pada Kabir. Pasti Zahra saat ini menemui Kabir, pikirnya. Dihubunginya Zahra, namun tak ada jawaban. Kendati berulang kali, hingga kesal naik ke ubun-ubun, panggilan yang dibuat tetap tak dihiraukan. "Awas kamu Zahra, mentang-mentang gak ada mama sama papa," umpatnya meluapkan emosi. Tidak kehabisan akal, tidak bisa menghubungi Zahra, Raihan bermanuver. Dan lagi-lagi Mariska menjadi sasaran. Dihubungi nomor kontak anak itu. Namun kali ini ia tidak memainkan peran sebagai malaikat penjaga. Sebaliknya menjadikan dirinya layaknya pangeran kayangan. Sementara ia yang dituju, bukan main kagetnya mendapati panggilan masuk itu. Bola mata Mariska nyaris tak berkedip menatap layar ponsel. Sungguh ia tak percaya akan penglihatannya sendiri. Angkat itu panggilan," tegur Hana mengintip layar ponsel. Sayang, Mariska cepat-cepat menariknya, menerima panggilan masuk itu walau hati dilanda gugup. "Iya," ucapnya, ragu-ragu juga takut. "Oh, apa kamu di rumah?" tanya Raihan, memasang nada kalem, walau sebenarnya mengatuk menahan amarah. "Enggak, lagi di luar," jawab Mariska terbata-bata. "Aku pikir di rumah." "Oh, di luar mana?" tanya Raihan lagi, kian apik memainkan peran. Dan Mariska, entah apakah ia polos atau terhipnotis akan ketenangan suara Raihan, licinnya itu mulut, buka suara, memberitahu di mana posisi ia kini. "Oke, aku tutup dulu," kata Raihan, mengakhiri setelah apa yang diinginkan didapat. Berpuaslah ia, sekaligus dalam hati terus mengumpat sepanjang langkah cepatnya keluar meninggalkan rumah. Hendak kemanakah ia? Kemana lagi jika bukan untuk menjemput Zahra? Menyeret pulang, dengan kata lain membuat perhitungan pada Kabir. Mereka yang di sana, maksudnya Mariska, belumlah sepenuhnya tersadar. Hingga Hana mengajukan tanya, barulah kesadaran anak itu tersambar. "Oh Tuhan!" teriaknya memekikkan telinga. "Apa sih Mer?" omel Hana, kaget bercampur kesal. "Oh Tuhan, gimana ini, ujar Mariska meracau. Bangun ia dari duduknya, mondar-mandir ketakutan, hendak menghampiri Zahra, namun tak berani, berbagi pada Hana juga tak kuasa. "Mer, kamu kenapa sih?" sentak Hana, dibuat kesal juga kebingungan. Mariska masihlah bungkam, takut mengakui kesalahannya, hanyalah mengumpat serta menyalahkan diri sendiri. "Hana, cepat samperin Zahra, ini sudah kesorean," ujarnya menyuruh. "Aku? Kamu aja ge sana," jawab Hana menolak. Alhasil, perselisihan tak penting itu telah memberi kesempatan bagi Raihan. Tibalah anak itu dengan berkendara mobil. Kemarahan kian membuncah, memenuhi dada kala ia melihat Zahra bersama Kabir di pinggir jalan. Entah apa yang mereka perbincangkan,
itu tidak penting. Seketika mobil berhenti tepat di depan mereka. Zahra tersentak kala matanya menatap kaget kedatangan Raihan. Mariska serta Hana sama-sama tersentak. Sial, umpat Mariska. Berlari mencapai Raihan sebelum anak itu melakukan hal di luar kendali. Kakak, Zahra nyaris mematung dalam keterkejutannya, bercampur rasa takut. Kabir pun waspada, walau ia masih bersikap tenang, berbaik sangka. Kak Raihan, tegur Mariska, meraih lengan Raihan, berusaha menghalangi. Lantas, apakah itu berhasil? Sayangnya, tidak sama sekali. Dalam kebungkaman emosi, Raihan memutar kepala, menoleh penuh kemarahan pada Mariska. Lepaskan tanganmu Mariska, sentak Raihan. Mariska tak bergeming, namun genggaman semakin ia pererat. Kakak, ucap Mariska, tak mampu diteruskan, hanya menggeleng lemah, berbicara lewat isyarat. Cukup tanggap membaca situasi, Kabir usaha mencairkan. Bersuara ia dengan tujuan meluruskan kesalahpahaman, benar-benar tidak mengenal karakter maha keras Raihan. Raihan, ucapnya, menyapa, juga melempar senyum tulus. Sayang, ketulusan itu langsung dibalas oleh Raihan dengan bentakan. Diam, urusanku denganmu baru akan dimulai, kata Raihan lantang. Kakak, tegur Zahra, rehat dari kebungkaman. Sekali lagi, Mariska memberanikan diri, tidak peduli kemarahan yang akan dilampiaskan kepadanya. Kak Raihan, ini gak seperti yang Kak Raihan sangkakan. Berikan mereka waktu sebentar, kata Mariska, memberanikan diri. Sayang, beranian itu langsung mendapat amukan kemarahan dari Raihan. Sama sekali ia tak mau mendengar masukan. Apalagi jika itu dari Mariska. Tidak hanya bentakan, ia yang telah diselimuti kemarahan tanpa sadar mendorong Mariska hingga terpental jatuh. Mariska, teriak Hana tersentak kaget. Spontan ia berlari mencapai Mariska. Zahra juga bergerak hendak mencapai Mariska, namun dengan sigap ia sambar lengannya. Diam di sini, sentaknya. Detik berikutnya, Raihan, bak banteng yang terpengaruh, dengan langkah besar menghampiri Kabir. Kakak, teriak Zahra, berusaha menghalangi. Sayang, ia kalah cepat. Kepalan tangan Raihan keburu mendarat di pipi Kabir yang tak siap. Maksudnya, tak menyangka akan mendapatkan serangan tiba-tiba. Tersungkur ia mencium trotoar jalan. Serasa masih belum cukup, kedua tangan Raihan menyambar kerah baju Kabir. Dan sekali lagi, bugem ia layangkan. Zahra berteriak histeris. Ia rangkul Raihan dari belakang. Kakak, hentikan, teriaknya. Mereka di dalam toko tersentak kaget mendengar keributan di depan. Tak terkecuali Santi, berlari ia keluar dan sungguh bola matanya terperanjat mendapati Kabir tersungkur di trotoar, diamuk oleh Raihan. Berlari ia mencapai mereka, maksudnya mencapai Raihan yang seolah kesurupan. Sementara Kabir diam tak membalas, terkesan membiarkan dirinya diamuk. Hentikan, siapa dirimu ha? Teriak Santi, meraih Kabir melindunginya. Siapa diriku? Ucap Raihan, tersenyum mencibir. Bilang sama dia, jangan menggoda adikku. Imbuhnya memperingati. Adik, seru Santi, masih tak paham. Namun itu tak lama, dengan tatapan marah menoleh ia ke arah Zahra. Asal kamu tahu, yang menggoda itu adikmu. Adikmu yang tak tahu malu itu datang ke sekolah dan menyatakan cinta. Dia juga sering datang ke sini ngejar-ngejar Kabir, kata Santi lantang bersuara. Santi, tegur Kabir menahan rasa sakit. Bak dilempari kotoran tepat mengenai muka. Raihan berbalik badan. Ditatapnya Zahra penuh amarah. Detik berikutnya bangkitlah ia. Lalu ditariknya Zahra dengan kasar. Tak peduli meski anak itu meronta, tak mau dibawa pergi. Mariska serta Hana berusaha menghalangi, namun tak bisa mengubah apa-apa. Kakak, lepas, aku bukan anak kecil. Aku memiliki hak atas diriku sendiri, kata Zahra
terus meronta, berusaha meloloskan diri dari cengkeraman Raihan. "Termasuk mempermalukan dirimu sendiri?" balas Raihan, kemudian mendorong Zahra ke dalam mobil. "Iya," bentak Zahra menjawab. "Kamu," balas Raihan, mengangkat tangan. Syukur tangan itu masih tertahan, tak sampai melayang menampar Zahra. Alih-alih melampiaskan kemarahan, Raihan menoleh ke belakang. "Urusanku denganmu belum selesai. Lihatlah nanti," kata Raihan ditujukan pada Kabir. Setelahnya, ia banting pintu mobil, lalu meluncur kencang membawa Zahra pulang. Santi berupaya membantu Kabir bangkit. Namun, ketulusan Santi ditepis oleh Kabir. Ia sama sekali tak ingin menaruh hutang budi yang hanya akan menyulitkan dirinya di masa depan. "Aku bisa bangun sendiri," ucapnya datar. Akan tetapi, itu tidak memberi pengaruh. Ia tuntun Kabir bangkit, menunjukkan perhatian tulusnya meski tanpa sadar dialah penyebab dari semua yang terjadi. "Santi, cukup atas perhatianmu ini. Mungkin kamu tulus, tapi apa yang terjadi semuanya tak lepas dari ulahmu," Kabir berucap dengan berapi-api. "Kabir, maaf," kata Santi. Entah itu tulus atau hanyalah kebohongan belaka. Ya, bisa jadi di hati anak itu melompat kegirangan, merayakan kemenangannya. Dengan berani, Kabir tepis tangan Santi. Sungguh jijik ia akan perhatian itu, serasa mencekik dirinya saja. Sambil menahan sakit, ia seret kakinya memasuki toko. "Kabir, kamu gak apa-apa kan?" tegur Wawan, berempati. Hanya senyum sumbing diberikan oleh Kabir. Selebihnya, ia sambar tas kecil di meja, lalu keluar lagi. "Aku rasa ini hari terakhirku kerja di sini. Nanti aku akan menghadap paman," kata Kabir saat melewati Santi. Sesaat Santi tertegun, tak berkomentar apa-apa, hanya mematung. Akan tetapi ketika Kabir telah mencapai sepeda dan hendak mengayuh itu sepeda meninggalkan toko, tiba-tiba Santi tersentak, berbalik badan dan berjalan cepat mencapai Kabir. "Kabir, jangan pulang, lihatlah wajahmu," tegurnya menyambar lengan Kabir. "Peduli apa sama wajahku?" hardik Kabir menyahut. "Kamu gak kasihan sama ibumu, sama kakakmu?" jawab Santi. Sungguh geli hati Kabir mendengar nasihat tersebut. Ingin rasanya ia tertawa lebar, menumpahkan kekesalan, sekaligus meledek sikap penuh drama Santi. "Cukup, jangan tunjukkan sikap palsumu itu. Aku diam bukan berarti aku tidak mengerti, bukan berarti aku memaafkanmu. Ke depan, aku tidak ingin terlibat apapun denganmu. Makasih selama ini sudah tulus peduli, tapi bukan berarti aku harus membalasnya dengan hatiku," kata Kabir panjang lebar. "Kabir, kamu salah paham," sambung Santi, lagi-lagi meraih lengan Kabir. Bola mata Kabir melirik sejenak, lalu senyum mencibir tersungging di wajahnya yang lecet akibat pukulan Raihan. "Oh, salah paham? Jelaskan, mana yang salah paham?" "Postingan itu," balas Kabir meninggikan suara. "Santi, cukup sudah aktingmu ini. Aku jengah lihatnya. Dan ingat, sekalipun seisi dunia menjodoh-jodohkan kita, aku tidak menaruh hati. Jadi, jangan habiskan waktumu mengharap sesuatu yang tak mungkin," imbuh Kabir meluapkan unek-unek. Apa yang ingin diutarakan telah tumpah ruah. Merasa tak ada lagi alasan baginya bertahan, Kabir memilih enyah dari hadapan Santi. Tak peduli seberapa marahnya Santi kini, ia kayuh dengan cepat sepedanya. "Oh Tuhan, ibu sama kakak pasti kaget aku pulang. Dengan kondisi begini." Berhenti Kabir, tak melanjutkan kayuhan. Turun ia dari sepeda, duduk di pinggir jalan, meratapi kesialan yang seolah tiada henti menimpanya dalam sehari itu. "Zahra," ucapnya sedih teringat. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.